Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmasari Fitriani, NPM 180102, kelas akuntansi 18A. Kali ini saya akan mengerjakan asesmen akhir semester IS Audit and Control. Yang pertama kali dibuka adalah aplikasi ACL. Selanjutnya, untuk soal nomor 1, untuk mengecek apakah data error dalam semua tabel tersebut. Yang pertama yaitu kita klik tabel gaji, kemudian klik data, verify fill, add all, oke. Pada tabel gaji tidak terdapat data error. Kemudian untuk tabel hutang kita sama, klik data, verify file, add all, oke. Pada tabel hutang juga tidak terdapat data error. Kemudian untuk tabel pegawai kita klik data, verify file, add all, oke. Pada tabel pegawai juga tidak terdapat data error. Kemudian untuk data pelanggan kita klik data, verify file, add all, oke. Untuk tabel pelanggan tidak terdapat data error. Kemudian untuk tabel pemasok kita klik data, verify file, add all, oke. Di tabel pemasok juga tidak terdapat data error. Kemudian tabel persediaan klik data, verify file, add all, oke. Pada tabel persediaan juga tidak terdapat data error. Kemudian untuk tabel piutang kita klik data, verify file, add all, oke. Pada tabel piutang juga tidak terdapat data error. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu terdapat 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Untuk vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut? Yang pertama kita klik gabungan hutang dan pemasok, kemudian data, kemudian ekstrak data, kita klik if, kemudian invoice number sama dengan diisikan pada invoice number yang pertama 237541. Kemudian untuk invoice yang kedua kita gunakan OR, kemudian invoice number sama dengan invoice number yang kedua yaitu 106500602. Kemudian kita klik OK, kita kasih nama pembelian yang dibatalkan. Kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 invoice yang dibatalkan yaitu atas nama Haris Project dan Binford Tools. Kemudian untuk nomor yang ketiga, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli 2000 dan berapa total nilai transaksinya? Kita klik gabungan hutang dan pemasok, lalu analyze, kemudian pilih total file, kemudian invoice amount, kemudian klik if, lalu kita pilih invoice date lebih besar dari 1 Juli
1 Juli 2000. Kita klik OK. Oke. Lalu oke. Nah, di sini jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli 2000 yaitu ada 71 transaksi dengan total 200.007,01. Kemudian untuk soal nomor 4 ada rata-rata harga beli produk dan hitung 5 nilai tertinggi harga beli produk dan 5 nilai terendah harga beli produk. Yang langkah pertama yaitu kita klik gabungan hutang dan pemasok, kemudian analyze, kemudian total file, kemudian analyze statistik, kita statistik on, kemudian kita pilih unit cost, kemudian oke. Untuk standar deviation-nya dicentang, kemudian oke. Nah, untuk rata-rata harga beli produknya yaitu 14,92 dan untuk 5 nilai tertinggi harga beli produknya yaitu 173,80. Kemudian untuk 5 nilai tertinggi harga beli produknya yaitu 47,38. Kemudian untuk 5 nilai terendahnya harga beli produk ada 1,01. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor. Di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih dan apa alasannya? Kita klik persediaan lalu analyze, kemudian classify, kemudian kita pilih klasifikasi on, kemudian location, kemudian oke, lalu sub, kita pilih add all, oke. Nah, dari analisis di sini gudang yang mendapat perhatian lebih yaitu pada lokasi nomor 22, di mana gudang tersebut tidak ada yang beli. Jika ada yang 0 maka harus dipertanyakan. Gudang 22 seharusnya dipesan kembali tapi belum dipesan. Untuk soal nomor 6 yaitu buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi prosentasenya? Yang pertama yaitu kita klik hutang, lalu analyze, kemudian statistikal, kemudian kita pilih profile, kemudian kita pilih invoice amount, kemudian oke. Kemudian kita klik analyze, lalu pilih stratify, kemudian pilih ini nomor 10 diganti dengan 5, lalu oke. Nah, untuk rank transaksi paling tinggi di sini yaitu ada 14,88 sampai dengan 11.365,34. Untuk soal nomor 7 yaitu
Untuk soal nomor 7 yaitu sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Yang kedua yaitu sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Langkah pertama untuk mengetahui 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah yaitu yang pertama kita klik gabungan gaji dan pegawai, lalu analyze, lalu statistika, statistik, kemudian statistik on, lalu kita pilih gross pay, kemudian oke, untuk standar deviasinya kita centang, oke. Nah, di sini terlihat gaji tertinggi pada karyawan yaitu yang pertama ada Charman, John, and Rick. Kemudian untuk gaji yang terendahnya yaitu ada Industrias, Mas Damek. Untuk 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior yaitu yang pertama kita klik gabungan gaji dan pegawai, lalu analyze, kemudian statistikal, statistik, kemudian statistik on, kita pilih hide date, kita oke, kemudian standar deviasinya kita centang, oke. Nah, untuk di sini 3 karyawan paling lama yaitu George, Alexander, dan Marcus. Kemudian untuk 3 karyawan yang paling junior yaitu Vanessa, Richard, and Denin. Untuk soal nomor 8 yaitu dengan menggunakan log for duplikat, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Kemudian lakukan analisa. Untuk hal ini kita yang pertama gabungan gaji dan pegawai, kemudian analyze, kemudian log for duplikat, kemudian duplikat on, kita pilih employee number, kemudian oke. Untuk list field-nya kita pilih add all, kemudian oke. Untuk if-nya kita kosongi, kemudian oke. Untuk output-nya yaitu to screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi. Oke. Tidak ada data yang terduplikasi sebab pada saat memasukkan dan memverifikasi data telah dilakukan dengan benar. Untuk soal nomor 9 yaitu lakukan join data piutang dan pelanggan, analisa data piutang sebelum setelah digabung, adakah yang berbeda. Untuk yang ini langkah pertama yaitu untuk menggabungkan baru, di mana kita klik piutang, kemudian data, join tabel. Untuk secondary tabelnya kita pilih pelanggan. Untuk primary case-nya kita pilih no, oke. Untuk secondary case-nya juga pilih no, oke. Untuk primary file-nya kita pilih out all, kemudian secondary file-nya kita pilih add all. Untuk to-nya kita gabungan piutang pelanggan baru. Oke. Nah, untuk gabungan piutang dan pelanggan baru terdapat 770 record yang berkurang dari hasil sebelumnya setelah di-join data berubah atau berkurang. Analisa penyebab terjadinya perbedaan yaitu yang pertama adanya penjualan fiktif, kedua adanya data yang hilang, kemudian yang ketiga data yang tidak sesuai sehingga tidak bisa di-join. Kemudian untuk nomor 10 yaitu buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni. Yaitu yang pertama kita klik gabungan piutang pelanggan baru, kita pilih FX, kemudian
do, kemudian kurang dari 1 Juni 2000. Kita pilih oke. Kemudian kita klik data, export to other application, kemudian view untuk ekspor asnya teks, kemudian to-nya kita isikan dengan jatuh tempo 1 Juni 2000 dan diisikan oleh npm 18. Lalu kita klik OK. Sekian hasil project ACL Assessment Akhir Semester IS Audit and Control. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.